Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Apisham. Kali ini teman, saya coba berbagi pengalaman tentang cara memilih stekan bahan bonsai agar bonsai yang kita tanam itu nantinya bentuknya bogel atau besar di bawah tanpa harus melalui proses pecabatan. Jadi saat ini saya akan coba berikan trik-triknya agar nantinya teman-teman tidak perlu lagi membuat pecah batang untuk bisa menghasilkan bonsai yang bogel atau besar bawah. Baik teman, ikuti terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang kebetulan baru bergabung dengan channel saya ini, sudilah kiranya teman-teman membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa terus mengupdate video-video terbaru dari saya. Di layar ini teman, saya coba tunjukkan salah satu bonsai kimeng saya yang baru saja saya potong ini untuk saya jadikan sebagai bibit bonsai bogel. Jadi misalnya kalau kita mau ambil stekang untuk bonsai bogel, kita potongnya di pangkal cabangnya seperti ini. Nah, di sini terlihat sangat membesar. Jadi meskipun kita tidak pecah batang, bonsai kita nantinya akan besar di bawah. Nah, di sini tadi juga seperti teman yang saya ambil, ya bahkan yang di bawah ini masih bisa kita potong. Nah, tetapi saya tidak potong karena memang ini saya program untuk bonsai bogel saya. Nah, ini juga saya ambil di sini satu, hasilnya juga seperti ini, besar di bawah ya, besar di pangkal. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bahan bonsai kimeng atau bibit bonsai kimeng, cabang-cabangnya ini nantinya usahakan diluruskan dengan kawat kalau memang untuk kita jadikan sebagai persiapan bahan bogel, supaya nantinya gayanya nanti bisa gaya formal. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau gaya informal atau gaya miring, ya biar tidak dikawat juga tidak apa-apa. Nah, jadi seperti ini juga misalnya ya. Nah, ini seandainya ini saya tidak mau pakai sebagai cabang dari bonsai ini bagus juga dibuat untuk stekan bonsai bogel ya. Nah, termasuk yang kecil-kecil seperti ini teman. Nah, bisa kita persiapkan ini untuk bonsai bogel nantinya. Jadi tidak perlu lagi kita harus selalu pecah batang. Tentu nanti hasilnya dengan teknik seperti ini, bogelnya itu kesannya sangat alami. Baik, saya coba tunjukkan dari bahan bonsai bogel yang saya ambil tadi untuk persiapan tanam. Ini teman, ada 3 stekan yang baru saja saya ambil untuk persiapan bonsai bogel. Bisa dilihat ini, pembesaran di bawah ini luar biasa bagus. Karena tekniknya seperti tadi, kita potongnya di pangkal cabang. Nah, ini yang satu. Kemudian ini juga yang satu, bisa dilihat juga ini melebar di bawah. Ya, sehingga tanpa dipecah batang, bonsai kita nantinya sudah langsung bisa membesar di bawah. Untuk tanamnya teman, biarkan saja dulu panjang ke atas seperti ini, cuma tinggal kita buang cabang-cabangnya supaya nantinya proses pembesarannya bisa lebih cepat. Nah, jangan dulu dipotong di bagian sekitar ini ya. Jadi kita perpanjang saja dulu. Nanti ketika sudah membesar baru kita potong lagi untuk pertumbuhan, persiapan batang ke atas satunya dan persiapan cabang. Nah, kemudian supaya bisa lebih cepat tumbuhnya nanti teman, kita olesi nanti perangsang akar. Untuk perangsang akar yang bisa kita gunakan banyak sekali teman, banyak yang dijual di toko-toko pertanian, seperti misalnya Roton F, Groton, Rotmos, nah, dan bahkan teman-teman juga bisa menggunakan
perangsang akar alami yang banyak di rumah, seperti misalnya bawang merah, kemudian daun lidah buaya. Ya, bagian dalam dari daun lidah buaya itu yang kita kerok yang seperti getah, itulah yang kita jadikan sebagai perangsang akar. Kemudian pisang juga yang sudah bonyok, yang tidak bisa lagi dimakan karena sudah membusuk atau bonyok, kita juga bisa gunakan sebagai perangsang akar. Kemudian pangkal pohon pisang itu juga bisa kita ambil, kita tumbuk, kemudian kita sapukan di bahan bonsai yang kita mau tanam. Semua itu bisa mempercepat proses tumbuhnya dari bahan bonsai. Sekarang saya coba lanjutkan untuk tanam. Kemudian untuk media tanam yang digunakan bisa menggunakan pasir bangunan, tidak usah dicampur dulu dengan pupuk. Kalau mau dicampur, cukup dicampur dengan sekam bakar untuk penetral, agar pH dari media tanam itu bisa stabil, artinya tidak terlalu bersifat basah, tidak juga bersifat asam. Kemudian kalau teman-teman punya kokopit, lebih bagus lagi kalau bibit seperti teman ditanam menggunakan media kokopit. Saya buang dulu semua ranting-rantingnya teman, kecuali cabang yang akan saya manfaatkan saya tidak buang. Ini tujuannya untuk mengurangi penguapan, sekaligus juga untuk mempercepat pembesaran dari bahan bonsai. Nah, ini sudah dibuang semua ranting-rantingnya yang tidak dibutuhkan. Tujuannya ini supaya bibit yang kita tanam ini bisa cepat membesar. Nah, untuk potongnya teman, biarkan saja memanjang seperti ini untuk membantu percepatan pertumbuhan dari bahan bonsai yang kita mau tanam ini. Nanti ketika 5 atau 6 bulan ke depan, ketika bahan ini sudah besar, barulah kita potong lagi sekitar ini. Nah, atau kalau mau lebih bogel lagi, lebih pendek lagi, teman-teman boleh potong di sini. Nanti ada cabang di sini 2, satu jadikan untuk cabang kedua dan terusan lagi ke atas. Kemudian ini juga, jadi nanti biarkan saja dulu panjang begini dengan ini. Nanti setelah besar barulah kita potong sekitar ini. Makin pendek itu makin bagus teman, karena memang kita inginkan adalah bonsai bogel. Saya coba gosok dengan bawang merah untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Jadi untuk bawang merah ini bisa langsung digosokkan seperti ini, bisa juga di blender kemudian dicampur dengan air, dipakai untuk merendam bahan bonsai yang kita mau tanam. Ya, tapi kalau untuk yang merendam ini bagusnya itu sekitar 1 hari 1 malam direndam. Apalagi kalau itu adalah bahan dongkelan, supaya zat-zat dari bawang merah ini meresap ke dalam kulit atau batang dari bibit bonsai yang kita mau tanam. Nah, untuk teknik gosok seperti ini kita diamkan sekitar 1 atau 2 jam saja bertanam teman. Ya, biar ditimbul saja dulu cabangnya teman, supaya jangan goyang. Nah, seperti inilah cara tanamnya teman. Baik, sampai di sini saja dulu video saya kali ini. Semoga apa yang saya posting ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pembonsai pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.